Halo sahabat Foodies, ketemu lagi bareng saya Syarif, edukator at Foodies Academy. Pada Foodcast kali ini, kita akan membahas mengenai 6 langkah menciptakan co-branding yang sukses. Beberapa tahun terakhir ini, makin banyak brand F&B yang mengambil langkah berani untuk melakukan kolaborasi antar brand, atau istilahnya adalah co-branding, yang merupakan singkatan dari collaboration branding, untuk bikin produk baru dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan, brand awareness, brand recognition, dan lain sebagainya. Bagaimana langkah-langkah untuk menciptakan co-branding yang sukses? Yuk kita bahas. Yang pertama, pilih partner yang cocok dengan brand kita. Langkah pertama dalam membuat strategi co-branding adalah mengidentifikasi dan memilih mitra yang cocok dengan merek kita. Cocok di sini berarti mitra tersebut memiliki target pasar dan kepribadian merek dan proposisi nilai yang serupa dengan merek kita. Kita juga bisa mencari mitra yang bisa melengkapi kekurangan kita, seperti memilih mitra yang memiliki saluran distribusi yang berbeda, fitur produk yang unik, atau berbasis penggemar setia. Misalnya, jika kita sebagai brand F&B yang ingin menarik demografi yang lebih muda, maka kita dapat bermitra dengan brand kosmetik atau aplikasi yang memiliki banyak pengikut kaum muda. Langkah selanjutnya dalam menciptakan strategi co-branding adalah menentukan tujuan dan metrik dari co-branding. Tujuan di sini adalah hasil spesifik yang terukur yang ingin kita capai dengan melakukan co-branding. Misalnya seperti meningkatkan penjualan atau meningkatkan kesadaran merek. Sedangkan metrik adalah indikator yang akan kita gunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja co-branding yang kita lakukan. Seperti misalnya pendapatan atau penjualan. Kedua belah pihak yang menjalin co-branding harus menyetujui tujuan dan metrik sebelum akhirnya meluncurkan kampanye co-branding. Selain itu, kita dan mitra harus berkomunikasi secara teratur untuk memantau pelaksanaan dan menyesuaikan segala sesuatunya sesuai kebutuhan. Langkah ketiga adalah mengembangkan produk dan strategi pemasaran co-branding. Produk dan pemasaran co-branding harus menampilkan keunggulan dari kedua merek dan serta menunjukkan bahwa kedua brand mampu memberikan nilai dan manfaat lebih bagi pelanggan yang tidak dapat mereka peroleh dari salah satu merek saja. Kita juga harus memikirkan nih, cara untuk membuat produk dan strategi pemasaran co-branding yang kita lakukan berbeda dari pesaing. Misalnya, jika kita adalah merek kopi yang bermitra dengan merek roti, maka kita dapat menawarkan bundling kopi dan kue atau roti yang hasil kolaborasinya yang menarik bagi konsumen yang sibuk tapi menginginkan sarapan praktis dan lezat. Itu contohnya ya. Nah, yang keempat, rancang identitas co-branding. Identitas co-branding adalah representasi visual dan verbal dari kemitraan co-branding yang kita lakukan. Meliputi logo, nama, slogan, warna, font, tone of voice. Nah, tone of voice di sini adalah karakter kata-kata, baik lisan maupun tulisan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens melalui berbagai saluran pemasaran. Kunci dari penggunaan tone of voice ini sebenarnya adalah harus memiliki ciri khas bahasa yang mudah dipahami dan unik. Kita pakai contoh Starbucks ya. Starbucks biasanya menggunakan bahasa yang lebih ekspresif dan fungsional. Santai dan cenderung memberikan koneksi yang nyata akan perasaan konsumen saat menunggu kopi mereka. Misalnya nih, dengan menggunakan kalimat, "Minuman favoritmu datang lagi." Atau perasaan diteguhkan pertama. Kemudian diikuti dengan kalimat yang menjelaskan berbagai macam varian kopi yang ditawarkan. Identitas co-branding harus mencerminkan esensi dan nilai dari kedua merek dan menciptakan citra yang konsisten dan kohesif. Kita juga harus memastikan bahwa identitas co-branding kita tidak membingungkan konsumen. Langkah kelima dalam membuat strategi co-branding adalah mempromosikan produk co-branding. Ini adalah proses menyebarkan berita untuk mendapatkan atensi dari market, agar mereka tahu nih tentang co-branding yang kita lakukan bersama partner. Di sini kita harus memanfaatkan berbagai channel, mulai dari media sosial, email penawaran, endorse influencer, atau bahkan siaran pers jika memang ada budgetnya. Kedua brand harus saling memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing, seperti basis pelanggan yang ada, relasi media partner, atau menjalankan platform online. Misalnya, jika sebagai pemilik merek F&B yang bermitra dengan merek fashion, maka kita dapat saling tag postingan di sosial media. Bisa juga mengirim email penawaran ke pelanggan kita
atau membuat giveaway atas nama 2 merek. Intinya, agar pelanggan dari masing-masing brand tahu kalau kita sedang berkolaborasi. Yang keenam, evaluasi hasil co-branding. Langkah terakhir dalam membuat strategi co-branding adalah mengevaluasi hasil co-branding yang kita lakukan. Di tahap ini, kita harus mengukur nih dan menganalisis kinerja co-branding terhadap tujuan dan matriks yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kita juga harus mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti survei dan laporan penjualan, lalu membandingkan data saat sebelum kita melakukan co-branding. Kita ukur nih seberapa peningkatan penjualan yang kita peroleh, atau sejauh mana dampak brand awareness yang tercipta di masyarakat. Kita juga mengkomunikasikan hal ini dengan partner co-branding agar dapat saling membagi wawasan dan pembelajaran. Lalu memutuskan apakah melanjutkan, mengubah, atau mengakhiri hubungan co-branding. Misalnya, kita adalah perusahaan fast food yang bermitra dengan pengembang game. Kita dapat mensurvei pelanggan tentang kepuasan dan loyalitas mereka, membandingkan tingkat pemesanan dan pendapatan kita, atau mendiskusikan dengan partner tentang peluang dan tantangan dari pelaksanaan co-branding. Nah, itu dia sahabat foodies, 6 langkah menciptakan co-branding yang sukses dan dapat teman-teman lakukan. Sahabat foodies semua, terus tungguin video terbaru kami ya. Silahkan di-subscribe YouTube Foodies Channel dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.